Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelum kita mulai kelas kita, IELTS Batch 3, pertemuan ketiga, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang writing IELTS Task 1 ya. Bagi kalian yang belum pernah mengikuti tes, baik itu prediction ataupun official IELTS. Jadi dalam IELTS itu selain ada listening, reading, ada writing dan speaking ya, yang membedakan dengan TOEFL ITP dan sangat beda sekali ya, walaupun sama-sama ada listening dan uh, readingnya sangat berbeda ya. Baik, sebelum kita ke materi ya, saya tunjukkan dulu contoh ya, contoh soal writing IELTS. Jadi baik paper base atau komputer base ya, IELTS itu sama saja ya, hanya saja kan medianya saja yang berbeda. Jadi dalam satu kali tes ya, satu kali duduk IELTS itu ada tiga skill. Kemudian yang skill terakhir ada speaking itu biasanya kita antri. Ya, jadi sekali duduk itu tiga skill. Makanya sebelum tes ya, sebelum tes official kalian juga harus melatih endurance kalian. Sekali duduk mengerjakan tiga skill. Ya, ini kalau paper base, ini contoh official ya, tes official di Cambridge IELTS 18 ya, listeningnya seperti ini, listening ya, duduk yang skill yang pertama adalah listening. Ini yang komputer, ini yang paper base, tapi yang komputer base pun sama saja. Listening ada 40 soal, lalu dilanjut tanpa jeda, reading ya, ada reading passage 1, kemudian reading passage 2, and then the last one reading passage 3. Ada 30, ada 40 soal. Lanjut tanpa istirahat juga langsung ke writing ya. Writing task 1, kemudian writing task 2 ya. Jadi skill writing itu kita disuruh menulis dua tulisan. Ya, yang pertama adalah writing task 1 yang akan kita pelajari. Soalnya seperti apa? Seperti ini contohnya. You should spend about 20 minutes on this task. Tapi sebenarnya mau kita menggunakannya 20 menit, 15 menit, 25 menit, it's okay. Terserah bagaimana kalian memanage waktu. Ini hanya saran ya 20 menit ini. Karena kita diberikan waktu 60 menit untuk menyelesaikan writing task 1 maupun writing task 2. Terserah kalian bagaimana alokasinya. Yang penting 60 menit itu selesai. Itu ya. Kemudian ini contoh writing task 1. Nah, kalau dapat dapat line graph seperti ini. The graph below gives information about the percentage of the population in four ASEAN countries living in cities from 1970 to 2020 with predictions for 2030 and 2040. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Ingat, write at least 150, 150 words. Jadi hanya dikasih clue-nya ini, judulnya ini, kemudian gambarnya ini. Disuruh menjabarkan minimal 150 kata dalam waktu 20 menit. Kemudian writing task 2 yang akan kita pelajari minggu depan ya. Minggu ini kita akan dua pertemuan kita akan pelajari writing task 1 dulu, kemudian minggu depan writing task 2 ya. Oke, di sini writing task 2, you should spend about 50 minutes on this task. Nah, contohnya soalnya gimana? The most important aim of science should be to improve people's life. To what extent do you agree or disagree with this statement? Sudah gitu aja pertanyaannya. Tapi
Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. Write at least 250 words. Ya. Oke, ini contoh ya. Contoh dalam official testnya ya seperti ini soalnya. Oke, kita sekarang ke teorinya. Oke, kita ke teorinya ya. Perlu diketahui ya, writing IELTS itu merupakan skill yang paling challenging ya di antara skill lainnya ya, the most challenging skill among other skills. Jadi memang kita harus ekstra banyak latihan di writing. Oke, ini ya, ini introduction-nya dulu. Di IELTS Academic Writing, saya pastikan ya di kelas ini saya hanya mengajar IELTS Academic ya. Untuk IELTS General saya belum bisa karena belum ada pengalaman. Selama ini yang saya pelajari adalah IELTS Academic. Apakah ada selain IELTS Academic? Ada, yaitu IELTS General yang gunanya untuk bekerja di luar negeri. Kalau ini untuk pendidikan biasanya untuk kuliah. Oke, di IELTS Academic Writing last for 60 minutes atau an hour. In the 1 hour, you have to complete two tasks seperti yang saya jelaskan tadi. Task one is a report and task two is an essay. Task satu sebuah a report, task dua an essay. It is suggested that you should spend about suggested ya, spend about 20 minutes on task one and about 40 minutes on task two. Nah, untuk formulasinya, kalian mau menggunakan formasi apa itu silahkan dikenali pattern kalian masing-masing ya. Tiap orang punya pendekatan yang berbeda. Ada orang yang bisa menggunakan 20-40, ada yang 25-35 ya. Ada yang 15-45. Silahkan dicoba mana yang paling fit dengan kalian. In the IELTS Academic Writing Task 1, you are required to write at least 150 words. And maksimum ya ini suggestion ya 220 words maksimum ya. On the other hand, in the IELTS Academic Writing Task 2, you are required to write at least 250 words atau maksimumnya 300 words. Jangan sampai kurang dari ini. Kalau kurang kena penalti. Ya, sebaik apapun tulisan kalian, kalau kurang dari minimumnya kalian drop dapat 5,0 itu sudah paling bagus. Ya. Dan yang perlu diingat, apakah nilai writing task 1 dan writing task 2 itu sama? Tidak. Bobotnya berbeda. Jadi kalian harus bisa membedakan mana mitos IELTS, mana yang benar. Ya, ada banyak bersebaran di sana mitos-mitos IELTS ya. Ada yang bilang semakin banyak words-nya semakin bagus, tidak ya. Di sini disebutkan writing task 1 accounts for 1/3, sepertiga. Kalau writing task 2 accounts for 2/3, 2/3. Jadi bobot nilainya ya. Jadi skill writing itu task 1, kemudian task 2 ini bisa dibilang sekitar 33%, yang ini 67%, kurang lebih segini. Ya, sepertiga sama 2/3. Jadi misal writing task 1 kalian dapat 7,
ya. Writing task 2-nya dapat 6. Ini kalau dijumlahkan dengan proporsinya, ini writingnya ini masih ketemunya 6,0. Nah, itu kayak hitungan kasarnya ya. Kemudian misal writing task 2-nya dapat 6,5 misalnya. Writing task satunya dapat 6. Nah, ini overall untuk writingnya masih 6,5. Karena apa? Karena bobotnya yang paling tinggi adalah di writing task 2. Gitu ya. Nah, intinya bobot untuk writing task 1 dan task 2 itu berbeda. Itu bukan mitos. Nanti saya sebutkan mitos-mitosnya ya. Seperti kalau mitos dalam speaking IELTS itu kan salah satunya adalah semakin British kita nilainya semakin tinggi gitu. Itu mitos. Saya, aksen saya adalah Javanese ya. Ya kalian tahu sendiri ketika saya membaca kan agak medok gitu. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting ya yang dinilai dalam speaking itu tidak aksen tidak masuk penilaian. Yang masuk penilaian dalam speaking adalah eh, task achievement ya, lexical research, pronunciation, kemudian grammatical range kalau nggak salah. Nah, itu 4 itu nggak ada aksen. Jadi walaupun saya medok ya bahasa Inggrisnya, tapi speaking saya dapat 7,5. Skill apa nilai yang paling tinggi di antara skill yang lainnya. Speaking. Oke, ini adalah mukadimah writing task 1 dulu ya. Oke. Jadi dalam writing task 1 ya, itu ada kurang lebih 7 jenis, 8 jenis atau 9 jenis ya. Sebenarnya ada 7 jenis ya, 7 jenis diagram. Nah, nanti kalian dapatnya apa? Ya nggak tahu. Itu adalah faktor keberuntungan, bukan keberuntungan ya apa ya namanya? Nggak bisa. Kita pesen misal saya mau besok mau tes official, bisa nggak writing task satunya saya dapat line graph? Nggak bisa. Itu semuanya serba surprise ya. Bahkan saya satu ruangan dengan teman saya aja itu dapat soalnya beda. Saya dapat line graph, teman saya dapat pie chart, teman saya yang lainnya dapat flow chart, beda. Ada yang dapat double, gitu ya. Jadi writing task satu itu ya, they are asking you to describe the main point. Ingat, main point, hanya main point. Jadi yang bukan main point tidak usah di-describe. Apalagi kita hanya punya waktu 20 menit dan minimal 150 words. Ya, they are asking you to describe the main points of the diagram. When I say describe, I mean you will tell them what the diagram looks like. For example, I have a diagram that shows fast food consumption. I simply need to describe the fast food consumption has increased, has grown, has risen. I don't need to say fast food consumption has risen because fast food is delicious and affordable. Nih, nggak boleh. Tidak ada opini pribadi di sini, ya, di writing task 1. Ini akan sangat berbeda dengan writing task 2. Ya, writing task 1 itu sifatnya sangat kaku. Nah, ini yang membuat para test taker itu ya merasa sangat pede. Writing task satunya tuh sudah bagus, sudah sangat outstanding menurut mereka, tapi mereka seringkali menggunakan opini pribadi ataupun mungkin sebenarnya bukan opini tapi kebenaran, tapi di luar yang ada di gambar. Ya, tidak boleh. Writing task satu sifatnya kaku. Kita tidak boleh berimprovisasi di sana. Ya, misal penjualan fast food ya, di diagram misal, dalam diagram ya, penjualan fast food itu naik. Apakah di diagram itu disebutkan naiknya karena delicious and affordable? Enggak. Kalau enggak, berarti tidak usah diberi additional information seperti ini. Karena kan fast food consumption has increased, bisa jadi karena eh apa namanya? Bukan delicious and affordable, tapi karena mungkin eh apa ya? Dekat dengan rumah atau cabangnya banyak, misal. Kan belum tentu ini, ya kan? No, you don't need to explain, ya. Explaining is what you are going
to do essay in task 2. Jadi ketika kalian mengeksplain itu di task 2. Kalau di task 1 itu sifatnya kaku ya. Therefore in task 1 writing, your job is to describe the main point of the diagram. Di sini aja ya. Itu ya, dilarang memberikan opini pribadi atau pengetahuan di luar yang disediakan dalam soal. Oke, writing task 1 jenis yang pertama bisa seperti ini flowchart ya. Kita disuruh mendeskripsikan proses. Kemudian yang jenis yang kedua line line chart atau line graph, diagram garis. Kemudian yang ketiga ada table. Jenis yang ketiga ada table. Kemudian jenis yang keempat ada pie chart ya. Kemudian jenis yang kelima ada bar graph atau bar chart. Kemudian yang ketiga ada maps, yang keenam ada maps. Nah, ada 6 ya. Ya, kita nanti dapat yang mana tidak tahu ya. Nasib yang menentukan ya. Ada juga yang double. Double diagram. Misal atasnya line graph, bawahnya pie graph. Gitu ya. Nah, cara belajarnya gimana? Ya kalian harus menguasai semua jenisnya. Ya, misal hari ini belajar tentang flowchart. Besok belajar line graph. Seperti itu, harus semua dikuasai. Karena kita tidak tahu mana yang akan keluar dalam tes. Oke. Nah, di sini ya, all right. When it comes to task 1 writing, there are few rules you need to pay your attention. First of all, ya, task 1 require 150 words minimum. If you write fewer than 150 words, you are going to face a penalty. Ya, ingat, sebagus apapun, kalau tulisan kalian belum selesai bahasanya ya, itu akan drop your score. Therefore, you should try to write at least 150 words. I will tell you that it will be difficult for you to get a higher score if you are only writing 150 words. You probably will need to write 200 or 210 words to get a higher score 7.5 to 8 ya. Jangan juga diperas 150, jangan juga kebanyakan sampai 300. Ya minimal sekian atau 190 lah. Karena kenapa? Kalau kebanyakan itu pun juga tidak akan masuk penilaian, nggak akan semakin banyak kalian nulis semakin tinggi skornya nggak. Justru malah kemungkinan kalian salah grammarnya semakin tinggi. Kalau kalian terlalu banyak menulis, misal sampai 300 words. Dan yang kedua yang paling penting adalah kalian akan kehabisan waktu untuk menulis di writing task 2 yang itu word about two third dari skor. Ya, 2/3. Oke. For task 2 writing, it's larger. It needs 250 words minimum, ya. And the essay is worth 2/3 of your score. It's worth twice of task 1. Jadi 2 kali lipat ya nilainya untuk task 2. Therefore, I would like to tell you that you should write task 2 first and spend 40 minutes on it. Nah, ini hanya saran. Tapi masalah stylenya, kalian mau mendulukan yang mana, itu terserah kalian. Kembali lagi, silahkan melakukan simulasi diri sendiri, self-assessment, self-study. Bagaimana kalian mengenali diri kalian? Apakah kalian lebih suka mengerjakan task 2 terlebih dahulu atau task 1 terlebih dahulu? Kalau saya urut task 1 baru task 2. Karena menurut saya itu writing itu yang antara writing task 1 dan writing task 2 itu saya justru kesulitan tuh writing task 1. Kalau writing task 2 saya suka. Saya lebih suka. Gitu ya. That you should write task 2 first. Nah, ini hanya sifatnya kalau saya suggestion aja. Silahkan. Tiap orang punya stylenya masing-masing. Nah, ini penilaian writing ya. Ada 4 ya di sini.
ada bobotnya sama ya. Ada task achievement, ada coherence and cohesion, kemudian ada lexical resource, ada grammatical range and accuracy. Semua presentasinya sama. Nah, apa itu task achievement? Ya, ini untuk writing task satu 2 sama ya, yang dinilai ini. Selain ini, mitos ya. Misal kayak harus panjang ya, banyak words-nya nggak ada di sini ya. Task achievement apa itu task achievement ya? This is how well you fulfill your job. How well you describe something, how much information you have included, how you have selected information that you put in your writing and write at least 150 words. Jadi task achievement itu adalah kalian menjawab nggak pertanyaannya. Jangan-jangan ditanyain A jawabannya B. Ya. Kemudian informasinya padat nggak? Apa hanya bertele-tele? Kalian menulis minimal 150 kata nggak? Nah, kemudian kedua adalah coherence and cohesion. This is how well you choose your paragraph, how well you organize your information, and how well it flows from beginning to end. Nah, coherence and cohesion itu kalian tuh bagaimana membagi paragraf satu dan paragraf 2 itu logikanya bagaimana? Kemudian apakah tulisan kalian itu mudah untuk dibaca, easy to follow atau enggak? Kalian membagi paragraf satu dan 2 itu alasannya apa? Oh, saya paragraf satu khusus untuk yang trennya naik. Oh, paragraf 2 khusus untuk trennya turun. Nah, itu ada logikanya. Logika yang yang reasonable. Tapi kalau kalian membagi paragraf hanya karena ini biar sama-sama 4 baris itu kan nggak logis. Ya. Oke. Kemudian apakah tulisan kalian itu mudah dibaca atau bulat gitu ya? Itu masuk di coherence and cohesion. Kemudian lexical resource. Apa itu yang masuk lexical resource? This mean your vocabulary. How much vocabulary you use? How varied? Jadi kalian itu sering menggunakan repetisi enggak? Misal increase, increase terus. Kemudian student, student terus. Kan student kan bisa diganti student, bisa diganti pupils, bisa diganti um, apa ya, student. Atau increase, misal naik bisa diganti apa increase? Increase itu bisa climb, ya, bisa go up. Nah, itu ya. How much vocabulary you use, how varied, bagaimana kalian memvariasikan, accurate and appropriate, you are with your vocabulary, spelling errors, kalian nulis kurang S, kurang L, itu juga masuk penilaian di lexical resource. Kemudian, eh, spelling errors will hurt your score. Misusing word forms will hurt your score if you say cells increasing. It's wrong. Instead you must say cells increased. Gitu ya. Selain lexical resource juga grammatical range and accuracy. Jadi grammar juga dinilai di sini ya. Oke. Oke, ini bisa dipelajari sendiri ya. Materi ini sudah saya taruh di drive di uh, deskripsi grup. Sekarang kita langsung contoh ya. Contoh writing task one. Ya, writing task one. Tadi kan ada 6. Nanti saya kasih tahu cara belajar mandiri ya, supaya kalian bisa belajar sendiri di rumah tanpa harus les sebenarnya ya. Makanya nanti saya kasih tahu cara belajar. Oke. Ini contoh writing task one yang line chart. Kemudian ada yang bar chart. Ada yang ini salah ini kayaknya nih.
Ini bar chart ya harus. Ya, ini bar chart ya. Ini bar chart. Ini kok sama? Bar chart. Kemudian ini tabel. Ini pie chart. Ya. Kemudian ini map. Map ada language-nya sendiri yang bisa digunakan dalam buku ini. Makanya Anda sudah saya carikan buku yang paling mudah untuk dipahami. Ini map sampel. Kemudian ada proses. Nah, proses pembuatan batu bata, proses kata bertelur itu juga ada seperti ini. Nah, itu contoh writing tas satu. Nah, itu tadi masih pemanasan ya. Ini saya minta pendapatnya. Malam ini kalian mau dibahaskan contoh writing tas satu yang apa? Silahkan ditaruh di chat ya. Ada natural process, ya natural process itu kayak kodok, ini kan natural process. Jadi kayak life cycle dari kata kupu-kupu gitu atau proses tapi man-made proses. Man-made proses itu kayak proses yang dilakukan oleh manusia. Kalau tadi kan natural proses. Ini writing task satu. Kemudian ada map. Nah, silakan milih. Nanti suara terbanyak itu yang saya bahas malam ini. Ada map, ada apa lagi tuh? Pie chart. Nah, ada pie chart, ada table, ada bar chart. Ini ada yang salah ini gambarnya kok sama. Kemudian ada line chart. Oke, silakan. Suaranya di chat. Nanti akan saya jelaskan satu contoh. Ya, ada 4 yang masuk. Map, 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 map. Oke. Kalian kenapa takut dengan map? Justru map itu mudah kalau menurut saya. Nah, nanti saya jelaskan map. Kalau saya tuh paling susah itu adalah sebenarnya tuh natural process. Oke, ini map, map, map. Nah, ini banyak ya banyak yang map. Ini ada yang natural process, ada man-made. Jadi sebenarnya natural process sama man-made itu sama-sama flowchart ya. Oke. Kalau saya kasih tahu sebenarnya itu map itu paling mudah daripada kalian dapat line atau yang double sama bar chart. Apalagi yang angka-angkanya banyak. Kita tuh harus tahu main feature-nya. Harus bisa membandingkan mana the most, mana the lowest-nya. Tapi kalau natural process itu tinggal habis ini ke sini, habis ini ke sini, habis ini ke sini. Map juga gitu. Apalagi nanti ada kata-kata yang bisa kalian gunakan. Oke, ini suara terbanyak map ya. Oke, kita bahas map ya. Bahas map nanti natural process. Mungkin di batch berikutnya ya. Atau mungkin kalau ada waktu besok. Map ya. Oke, kita bahas map. Oke, sebenarnya semua jenis harus dikuasai ya sebelum kalian mengambil official test. Karena mahal ya. Kecuali kalian kaya nggak apa-apa ya. Tiap bulan ngambil official test nggak apa-apa. Tapi kalau saya berusaha untuk menguasai semua jenis writing task satu dan writing task 2. Nah, setelah saya siap baru saya tes. Jadi apapun nanti yang keluar, saya sudah siap. Oke, map. Nah, map. Ini ya. Map itu ada khusus ya. Khusus khusus babnya di sini ya. Karena nanti ada kata-kata yang bisa kalian gunakan. Udah disediain di buku ini udah disediain ya. Bisa kalian imitate. Maps are becoming a lot more common. The language that we use to describe graph like bar chart, table, and love will not be used to describe map ya. Kenapa? Kenapa dia dibuatkan bab tersendiri? Karena ya eh, language atau vocab yang kalian gunakan di bar chart, tabel atau line itu tidak digunakan di map ya. Jadi kita menggunakan new language to describe map. Beda ya. Yang pertama seperti ini
Kalian akan banyak bermain dengan arah ya. In the north, to the north. Ya, ini nanti bisa in the west, to the west karena ada empat mata angin ya. Kemudian in the southwest, in the to the southwest. Apa bedanya in sama to? Nah, di buku ini sudah dijelaskan ya. In the north itu within an area. Kalau to the north itu to be used for comparison ya. Nah, sampingan ya. Contoh in the north. California is in the west of the United States. Nah, jadi kalau kalau pakai in, nah itu di dalam area. Misal United States bulat ini ya. California di mana? In the west. Berarti di sebelah sini ini California. Jadi di dalam. Kalau to the north, ini kan in the west ya, sebelah barat. Tapi kalau to the west ya, to the west misal. Ini misal to the west itu berarti jejer kayak gini ya. Tidak dalam area. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, nanti silakan dipelajari sendiri di buku ini ya. Jadi dalam menguasai map kalian kuasai language of direction. In the north to the north, in the southwest to the southwest. Kan harus harus hafal ini ya. Ada north, ada south, ada east, ada west, gitu kan? Kemudian sebelah sini ada apa? North east, south east, southwest, ya kan? Northwest, gitu ya. Sebentar. Oke, itu ya. Pertama, eh language of direction. Yang kedua, language of location, ya, language of location. Nah, jadi ini adalah amunisinya dulu sebelum menulis ya. Language of location. Uh, be located atau situated in. Ya, misal, the shopping mall was located in the center of the city. Was knocked down to make way for a new university. Ya, terletak. Jadi, misal paragraf satu kalian sudah menggunakan was located, paragraf 2 ya jangan was located lagi. Pakai was situated in supaya repetisinya tidak banyak ya. Ini nanti bisa menambah skor di uh, lexical research ya. Kemudian opposite, opposite. The restaurant has been built on the opposite side of the road where to shop used to be. Oke, nanti dalam menjelaskan map kita tuh bisa menggunakan opposite, next to, along, across from gitu ya. Beside ya, beside kan ada. Kemudian grammarnya apa yang kita pakai? Grammarnya tuh sangat simple ya. Bisa pakai biasanya passive voice in past tense atau present tense. Jadi nggak yang muluk-muluk pakai present perfect continuous enggak ya. Nanti tergantung tahun ya, tahun yang ada di soal ya. Ini biasanya pakai passive voice. Ingat kan passive voice ini be verb 3 ya, be verb 3. Cuma itu aja. Nah, kemudian verbnya to describe map. Kalau bangunan, bangunan itu bisa demolish, knock down, constructed, build, erected ya. Demolish itu dihancurkan. Knockdown juga dihancurkan. Constructed itu dibangun. Tapi kalau ada be verb 3 ya. Be constructed berarti dibangun. Built, erected, didirikan. Ya. Misal, the apartment was demolished. Apartemen itu dirubuhkan, ya, dirubuhkan. Kemudian, the building was erected. Oke. Area bisa pakai ini. Tree, trees kan kadang-kadang di map juga ada pohon-pohon ya. Pohon-pohon itu paling benar itu diapakan? Misal
apakah di knockdown? Kalau pohon itu paling paling pas konteks verb yang digunakan adalah cut down atau chopped down, removed, uproot. Ya. Ini ada variasi-variasi supaya kalian tidak melakukan repetisi gitu ya. Bagi yang sudah pernah menulis apa namanya, belajar menulis map, nah ini akan lebih relate penjelasan saya ya. Misal, in the north of the river, all trees were cut down atau were chopped down. Ya, all trees were removed atau uproot and replaced by a factory. Gitu ya. Kalau factories seperti ini ya. Jadi ini buku ini bisa untuk latihan setiap hari ya. Kemudian eh, urban area bisa diganti apa? A city. Maksudnya tuh bukan diganti ya. Kalau urban area sudah kalian gunakan di paragraf satu untuk menghindari repetisi kalian gunakan city. Rural area sama dengan apa? Countryside. An industrial area bisa diganti apa? Factory atau manufacturing atau processing. House bisa diganti dengan residential area. Ya, daripada menggunakan house mulu ya, diganti residential area. Oke. Nah, ini ya. Langsung ke contohnya ini. Ini terlalu kecil nggak ya? Nah, ini ya mapnya. Ingat, mentalnya jangan langsung ngedown ya kalau lihat gambar sebanyak ini. Pokoknya mudah, mudah gitu aja ya. Bisa kok. Yang penting dipersiapkan. Oke, contoh soal ya. The map, the maps show change that took place in Youngsville in New Zealand over a 25 years period from ini ke sini. Oke, berarti kita sudah bisa memutuskan bahwa kita nanti pakai past tense ya. Karena tahunnya adalah masa lalu. Kita pakai past tense. Jadi gambar ini maksudnya apa? Maksudnya, nah, gambar kita tuh disuruh mengcompare ya. Mengcompare tahun 1980 Youngville di New Zealand itu tuh seperti ini gambarnya. Kemudian 25 tahun ke depannya jadinya seperti ini. Nah, kita suruh menyeritakan perubahannya. Inilah, ini mudah. Nah, mudah. Saya bilang mudah dulu ya. Nanti kadang kalau gurunya bilang susah, no, siswanya wes overthinking duluan. Ya. Saya selalu eh, menanamkan optimis ya. Bisa, bisa, bisa. Oke, apa yang kita cara belajar tuh seperti ini. Cara belajar mandiri itu seperti ini. Kalian jangan hanya membaca contoh band 9. Ini kan saya anggap band 9 ya. Tapi kalian juga harus menganalisis ya. Contoh ini dari kalimat pertama. Jadi eh, belajar sendiri itu satu tulisan aja kalau kalian benar-benar deep ya, itu 1 jam. The maps illustrate. Kalau ini show, kita pakai illustrate. Jangan sama ya. The maps ada dua ya, maps, illustrate. Ingat subject verb agreement-nya ya. The developments. Kenapa developments? Karena ini ada perkembangan. Entah itu perkembangan negatif atau positif kan pokok the developments ya. Which took place in coastal town. Coastal town. Kenapa? Kok bisa kalian menyimpulkan ini coastal town? Karena dia di bantaran river ya. Di bantaran river dan ini sungai ya. Ini kan sungai ini. Nah, in Youngville between 1980 and 205. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Di sini from to, di sini pakai between and ya. Ingat, between gandengannya and bukan to ya. Kalau to itu gandengannya from ini to ini. Kalau between gandengannya and ya.
Ingat, paragraf satu simple. Isinya apa paragraf satu? Memparafrase summary dari soal. Ya, dicatat itu ya, dicatat di bukunya. Paragraf satu isinya adalah memparafrase summary dari soal. Kemudian, di sini ada paragraf satu. Nah, paragraf ini biasanya dijadiin satu di sini ya. Ini masuk paragraf satu semua ya, biasanya ya, overallnya. Paragraf satu, kemudian ada body paragraf satu, ini body paragraf 2 ya. Oke, di paragraf satu isinya apa tadi? Isinya adalah parafrase ya, kalimat pertama ya. Kalimat pertama ini memparafrase summary dari soal. Kalimat kedua overall. Ini kata kunci, ini kunci nilai kalian ada di sini. Overallnya harus benar-benar bagus. Ya, kalian harus bisa menemukan main feature-nya. Perbedaan antara gambar ini yang 1980 dengan tahun 2005. Ya, di sini lihat satu kalimat tapi benar-benar bagus. Overall, a comparison of the two maps reveals reveals kita bilang map, makanya kita pakai simple present ya, karena kita menceritakan mapnya, bukan masanya. Nanti simple pastnya di paragraf ya. Overall, a comparison of the two maps reveal a complete transformation from a largely rural to a mainly urban area. Bagus sekali. Dia bisa menemukan a complete transformation from to dari ini dari a largely rural rural. Kenapa rural? Karena di sini masih banyak pohon-pohon, kemudian banyak rumah ya. Di sini rumah-rumah penduduk di sini ya. Banyak pohon, ada woodland to mainly urban area. Jadi perkotaan. Karena apa? Ada stadion, ada ditambahi ini banyak pohon yang udah hilang ya kan? Ada ditambah apa ini? Warehouse, apa ini? Yang ini factories ya. Ini factories, warehouse. Kemudian ada skyscrapers yang menunjukkan dia adalah urban area ya. Jadi lihatlah cara dia menyimpulkan. Sangat sangat bagus ya. Dengan satu kalimat dia bisa menemukan main point yang begitu indah. Tidak bertele-tele ya. Overallnya. A comparison, perbandingan of two maps reveals a complete transformation from a largely rural to a mainly urban area. Oke. Kemudian, body paragraf satunya. Ini terlalu kecil ya ini gambarnya ya. Diceritain dulu, diceritakan dulu. In the year 1980, the town was a much greener residential area with a large number of trees and individual houses. Ya, ini disebutkan secara secara ini dulu ya, secara general. A town was a much greener residential area, greener karena memang banyak pohon, with a large number of trees and individual houses. Di sini kan memang yang paling notice kan pohon sama rumah. But langsung dibandingkan, but during the next 25 years, the town saw a number of significant change. The most noticeable is that all of the trees in the south, nah, berarti dia mulai membaginya menjadi seperti ini. Nah, seperti itu cara pembagiannya, ya. Nah, the most noticeable is that all of the trees in the south of River Alanah were chopped down. Oke, berarti
sebelah selatan River Alana. River Alana kan ini, ya kan? Berarti sebelah selatan. Berarti dia ingin membahas yang sini dulu, selatan, ya. Boleh. Pembagian paragrafnya, body paragraf satu membahas di selatannya, body paragraf 2 membahas di utaranya. Gitu ya. South River Alana were chopped down. Jadi dia menceritakan tahun 1980 eh pohon-pohon itu ya. Ya, ini kan the most noticeable is that all of the trees South River Alana were chopped down with all the house along the railways line being demolished to make way for skyscraper. Ya, disebutkan di sini semua pohonnya ditebang, ya, semua disebutkan all. Apakah benar di sini ada pohon yang tersisa enggak? Enggak. Berarti penggunaan kata all benar, ya. All of the trees in the south of the river Alana were chopped down with all the house along the railway being demolished. Railway-nya di sini, apakah benar rumah-rumah di sini itu demolish, diambrukkan atau dihilangkan? Benar. Ternyata ya, ini kan all the houses along the railway being demolished ya. Ini diambrukkan ya, nggak ada rumahnya, rumah warga udah nggak ada. To make way to skyscrapers. Nah, digunakan untuk membangun gedung-gedung pencakar langit. Gitu ya, cara membahasakan. Saya hapus dulu. Oke. Nah, kemudian apalagi? Moreover, ditambah lagi. Selalu gunakan link seperti ini ya supaya kalimat kita dengan yang lainnya itu tidak kayak orang marahan gitu ya, tetap ngeling ya, tetap nyambung ya. Moreover, a new industrial zone with warehouse and factories sprang up. Sprang up itu muncul around the school and airport. A new industrial zone. Berarti ini ngomongin 2005 dibandingkan 1980. Di sini kenapa dia menyebut a new industrial zone? Karena di sini banyak apa? Factory ya, ada school, ada factory gitu ya. Ini factory-nya kan yang ini. Satu, dua, tiga, empat. Itu kan. Nah, karena banyak factory, nah penulis ini menulisnya itu a new industrial zone. Zona industri. Ya. With warehouse ya. Ini ada warehouse-nya. And factories ya, factories tadi. Kenapa disebut industrial zone? Karena ada warehouse, ada factories spring up around school and airport. Ya kan? Ini ada schoolnya di sini dan airport, ya kan? Jadi tetap 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 disebut semua, ya. Around school and airport. Ini tadi udah disebut, ini udah disebut, ini sudah disebut semua, ya. Bagian south udah disebut, ya, dibandingkan. Ya. Berarti sekarang tinggal bagian north. Berarti ini body paragraf satu, ya. Ini body paragraf satunya, kalian membaginya bagian south. Kemudian ini body paragraf 2 berarti ini harusnya north. North. Kita baca. In contrast nih ada linknya. Only a few trees in the north ya, benar ya, in the north of the river remain. Kita lihat apakah benar only a few trees in the north of the river remain. Nah, tadi kita sudah fokus di bagian south, sekarang kita fokus bagian north. Apakah benar? Iya, awalnya pohonnya segini nih ya, bisa dihitung dari berapa ini tuh warga ini ya. Ini tetap ada tapi cuma tiga, gitu ya. Berarti betul kalimat yang digunakan itu betul. Berarti tadi only a few trees in the north of the river remained.
The woodland was cleared and converted into a golf course, a park, and car parking facilities. Ini disebutkan. Satu kalimat ini sudah membandingkan dua periode tadi, 1980 ke 2005 ya. The woodland was cleared, hutannya ditebang, and convert into, dikonversi atau diganti, dibangun golf course, a park, and car parking facilities. Apakah benar? Kita lihat ya. Kita lihat. Nah, ini kan di clear, di ditebang. Jadi apa? Ini ini kekecilan ya. Ada ya golf. Ini golf ini. Golf. Nah, ini harusnya nggak sekecil ini kok, tenang aja ya. Golf, kemudian stadium, parkir juga kan ya. Karena awalnya kan nggak ada di sini, ya kan? Ini ditebang woodlandnya. Nah, diganti apa? Golf, stadium, dan park ya. The woodland was cleared and converted into golf, a park, and a stadium. Kalau satu ya disebut kalau stadiumnya dua disebut ya two stadiums gitu ya. Betul ya tadi ya. Oke. Kemudian further developments ya, were the construction of the stadium next to. Nah, kita pakai next to. Next to the northeast. Uh, Stadium next to northeast corner. Bagus banget ya. Kalian gunakan kata-kata seperti ini ya. Northeast corner of the lake. Northeast corner of the lake. Nah, ini. Tadi dijelaskan ya. Ini kan sebelah north. Terus pojok pojok east ya. Northeast corner ya. Northeast corner of the lake. Ini kan lake-nya. Nah, gitu ya. Of the lake. And the extension of the railway line from the river running directly to the north. Apakah ada ekstensi? Apakah ada perpanjangan dari rel kereta? Ya. And the extension of the railway line from the river running directly to the north. Oh iya, betul ya. Ini kalau dilihat ya, ini cermat sekali ya. Ini kan awalnya rel keretanya sampai segini, tapi ternyata ini ada tambahan ya, extension of railway running directly to the north. Nah, ini dijelaskan ya. Ini kan masuk north ya. Oke. Betul ya. A marina was also constructed at the mouth of the river. Apakah ada marina? A marina was also constructed, dibangun ya di mulut river. Apakah ada marina? Oh ini marina, ya kan? Awalnya nggak ada di mulut river ya. Ini laut ya, ini laut berarti ya. Ini laut, yang ini laut, laut. Makanya tadi kan disebut coastal town ya. Nah, betul ya. Ini marina was constructed at the mouth of the river. Lihat, semuanya pakai was, pakai pas ya, karena emang tahunnya past tense. Nanti karena ada kalanya ya, map itu masih rencana. Jadi ini misal 2030. Nah, ini nanti berarti pakai apa? Simple future ya, gitu. Jadi disesuaikan aja grammarnya ya, grammarnya disesuaikan dengan tahun yang ada dalam soalnya, summary. Oke. Selesai 194 words. Nah, jadi dari sini nah, kita bisa mengambil kesimpulan ya. Kita bagi paragraf kita menjadi dua berdasarkan the most noticeable part ya. Yang paling kentara itu apa? Part yang bisa membagi. Kalau ini paling kentara adalah River Alanah. Makanya River Alanah sebagai tumpuan kita untuk membagi paragraf. Boleh nggak membagi paragraf north sama west, north sama south boleh, west sama east boleh. Tergantung, ya tergantung mana yang paling mudah, ya.
Contoh yang ini. Misal ini. Ini metodenya. Jadi saya jelaskan yang contohnya dulu baru kita ke metodenya. Method for writing map. Ini beda lagi ya soalnya ya. Ini lebih lebih sederhana. Oke. Pick a side of the town, divide the town into two parts, the north and the south, or the east and the west. Terserah kalian. Find the way to divide the town. Tapi kalau soal yang ini, yang paling mudah itu kan dibagi menjadi west sama east, ya kan? Karena di sini ada sesuatu yang sangat mudah dilihat untuk membagi, yaitu ini. Nah, apa ini? River ini kayaknya, river. Malah kayak sempolan ini gambarnya. River ya. Kayaknya ini river kayaknya ya. Coba kita baca lagi. Misal, ya, find the way to divide the town. Terus, on the west side of the river, ya, on the west side of the river, ya ini berarti river ini ya, river. On the west side of the river, in the north, boleh dijelaskan seperti itu. Berarti kita membagi gini ya. On the west side of the river, in the north, sebelah sini, in the north, berarti ini pohon ini ya kan? Dijelaskan. Three trees were cut down atau chopped down and replaced by a stadium by 2010 atau 2010. Ya kan? Dia disebutkan langsung. Ini ditebang diganti menjadi stadium. Nah, ini kan benar-benar sangat komunikatif ya, dijelaskan. On the west side of the river, in the north, three trees were cut down or chopped down and replaced by a stadium by 2010. Oke, selesai. In the south, tetap ya, ini masih on the west side of the river ya. In the south, berarti yang ini, ya kan? In the south, an apartment, an apartment building complex was constructed. Ya, berarti tadi membandingkan ini dulu terus ke sini, ini dulu boleh ya. In the south, an apartment building complex was constructed between some private homes and the river. Ini apartemennya ini, ya kan? An apartment building complex was constructed between di antara some private home and the river, ya kan? Ini kan awalnya nggak ada. Berarti ini dibangun di antara dua perumahan dan apa itu river. Makanya kan tadi dipakai apa aja? Between, in the south, in the north, was constructed. Ya, itu terpakai semua. Oke, sekarang selesai yang bagian on the west side of the river. Sekarang kita pindah pindah ke east, bagian timur ya. Looking at atau looking to the east. Ya. A hotel was built in the north. Ini hotel. Ini hotel ya ini in the north. A hotel mana tadi? A hotel was built in the north along the river. Ya, sepanjang sungai. To the east of this, berarti sebelah timurnya dari this. This di sini merujuk pada hotel ya. Boleh loh pakai pronoun seperti ini malah bagus tulisan kita ya. Daripada kita menyebut-nyebut lagi. To the east of the hotel. Nah, itu malah kurang bagus. Sebut-sebut lagi. Pakai pronoun ya. Jangan lupa grammarnya dipakai ya. To the east of this ya. An industrial area uh, an industrial area zone was demolished and replaced. Nah, lebih salah satu aja replace into a golf course. Ini kan boleh dipilih salah satu. Nah, ini kan industrial area
di replace menjadi golf ya, a golf course. Jadi ini langsung satu kalimat menghubungkan 2000 dan 2010 ya, tahunnya ya maksudnya. An industrial area zone was demolished and replaced by a golf course. Sudah selesai. Kemudian in the center atau central area yang ini ya berarti an airport was established. Kalau kita sudah pakai build ya, jangan pakai build lagi, ganti pakai apa? Establish ya. In the center or central area, an airport was established. Ini sudah selesai yang ini. Kemudian just to the west. Nah, just to the west, bukan in the west ya, to the west. Kalau jejeran ya, just to the west of the lake, to the west of the lake berarti sebelah baratnya ya. Ya. Just to the west of the lake, by 2010, a residential area was developed. Ya ini ya. Ini residential area. Tadi kan sudah pakai house ya, kita pakai residential area. Was developed, dibangun. Ingat kita selalu pakai verb pasif ya, passive voice. Was developed after trees was removed. Setelah pohonnya ditebang. Itu ya, ini metodenya. Secara sederhana seperti ini. Jadi apa yang ditebang kemudian digantikan apa? Apa yang ditebang, apa yang diambruin apa sih? Apa yang dihilangkan digantikan apa? Gitu aja. Ya, ini. Oke. Jadinya seperti ini kalau yang lebih complicated. Tadi belajarnya dari ini dulu. Nah, di buku ini, nah, kalian bisa belajar sendiri. Saya juga belajar sendiri. Nah, ini transformed into and convert. It means change something, gitu ya. Kemudian ada beberapa verb yang kadang kita itu merasa itu bisa saling menggantikan padahal dalam konteksnya jadi salah kalau kita gunakan. Contoh, we cannot say the apartment was transformed into the factory. Transform itu artinya kan bertransformasi menjadi pabrik, padahal tidak bisa, ya. Secara konteks itu salah. Kemudian we cannot say the trees were transformed into the airport. Salah, ya. We cannot change a tree into an airport. Instead, we can say the trees were chopped down. Jadi ditebang dulu ya. The trees were chopped down and replaced with the airport. Jadi boleh menggunakan dua verb ya. Chop down and replace. Atau uproot and convert. Atau ya gitu. Nah ini banyak artikel ya. Oke. Itu untuk mapnya. Silakan ada yang ingin ditanyakan. Mapnya bagi empat kebingungan. Oh ya. Jadi mending karena kita kan untuk writing task 1 ya. Itu kan hanya 150 words ya. Dan usahakan menggunakan ini ya formatnya ya. Formatnya menggunakan ini. Kalau dibagi 4 nanti malah bingung sendiri, nggak habis-habis nanti ya. Kayak itu tadi ya. Utara sama selatan, barat sama timur. Itu gandengan yang reasonable, yang masuk akal. Jangan utara sama barat terus timur sama selatan. Bu, saya ingin beda, Bu. Saya mau yang utara sama yang barat. Tapi itu kan tulisan kita jadi nggak easy to follow ya, nggak mudah untuk dibaca. Jadi supaya tulisan kita itu bagus, itu kita harus memposisikan sebagai examiner. Kalau saya sebagai penilai, kira-kira kalau tulisannya bulat ya pasti nilainya rendah gitu ya. Jadi gunakan ini ya, gunakan format ini. Ini biasanya jadiin satu ya, ini jadiin satu. Ini adalah paragraf satu. Isinya apa tadi? Cukup dua
kalimat ya. Kalimat pertama adalah parafrase summary dari soal. Kalimat kedua kedua adalah overall. Ini paling penting walaupun cuma satu kalimat. Kemudian paragraf kedua ini adalah body paragraf satu. Bahasanya gitu ya, body paragraf satu. Kemudian yang paragraf ketiga ini adalah body paragraf tiga. Kita ngomongin map ya. Kita ngomongin map ya, bukan yang contoh lain karena contoh lain pendekatannya beda lagi. Nah, yang ini bisa bagian north, bisa bagian south-nya, atau nggak mau bisa west sama east-nya. Tergantung di gambar itu kira-kira mana yang paling mudah untuk dilihat. Oh, di gambar ini tuh yang paling mudah dilihat adalah rivernya. Makanya saya bagi menjadi eh, south sama north gitu. Nah, kalau yang ini, contoh ini tadi ini kebetulan juga rivernya, tapi ini kan vertikal gini, makanya saya bagi menjadi west sama east gitu. Tergantung gambarnya. Gunakan ini ya formatnya. Ada lagi pertanyaannya? Kalau jenis map sendiri seputar bangunan saja. Biasanya, ya biasanya seputar bangunan atau kayak plan di taman gitu atau amphitheater biasanya seperti itu. Jadi memang jenis bangunan. Meminta saran resources untuk bacaan writing band 9. Kalau saya tuh menghabiskan buku ini ya. Ini buku ini saya writing itu ada dua buku. Ini saya habiskan sama satunya, enggak sebanyak ini. Sama sering menganalisis writing band 9 di webnya itu writing9.com itu loh. Dan saya cara belajarnya seperti ini, saya analisis, enggak hanya saya baca aja, saya analisis. Apakah harus ada kalimat seperti dua itu, Miss, bisa langsung paragraf? Maksudnya gimana? Apakah harus ada kalimat seperti dua itu, Miss? Atau langsung paragraf? Dua itu apa maksudnya? Oke. Apa ini? Apakah harus ada kalimat the maps? Wih, ini harus. Overall itu harus malah. Wajib itu malah overall itu. Baik di writing task satu atau writing task 2. Apakah harus ada kalimat the maps overall bisa langsung bentuk paragraf? Ini paragraf kok, paragraf satu. Itu wajib banget ya yang ini ya. Nggak ada overall itu bisa cuma 4,5 ya mungkin. Ini paragraf kok ya, ini paragraf satu. Ini biasanya kalau kalian mau plek ketiplek sama buku ini ya boleh kalian split jadi dua kalimat gini atau biasanya umumnya itu overallnya tuh langsung taruh di sini gitu ya. Ini sangat penting ya overall ini. Ada kok di sini disebutkan ya. Tadi ya jadi satu kalimat untuk paraphrase summary, satu kalimat untuk overall yaitu membaca secara keseluruhan dan itu penting sekali. Ada kok di sini disebutkan. Yang mana ya? Sebentar. Jadi ini bukan bukan pendapat saya ya. Sebentar. Nah, ini di sini untung aja langsung ketemu. What are the main point? The main points are the most important feature ya. Main point. Kata-katanya ada apa? Overall itu tadi ini ya. Ini penting banget nih jangan sampai ditinggal nih ya. Nih, I should have an idea about what the whole diagram atau the whole map ya. They are on your main point. And when it comes to the main point, I would say overall ya, overall bla 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 ini ya.
Know what I just give you is going to. Nah ini. Kalau sudah overallnya tuh betul, ya, ini tuh kalian sudah ancang-ancang dapat 7, ya kan? You need to give a general trends or some superlative. Kalau some superlative ini untuk yang line graph ya. You need to have a general idea of the trends of comparison and the main point ya. Itu uh, benar-benar penting ya overall itu. Jadi harus ada. Jadi mana ya? Nah, ini yang membuat sebelum tes IELTS itu harus harus belajar itu harus disengaja belajar, tidak tidak tiba-tiba oh TOEFL ITP saya sudah 550 langsung ngambil. Nah, nggak tahu kalau ada hal-hal seperti ini. Tadi mana ya? Itu ya. Itu mm, memang harus dipersiapkan. Kalau memang targetnya tinggi ya. Kalau misal hanya untuk WHV, WHV itu kan kerja ya, kerja di Australia atau di pokok semua negara yang menerbitkan visa WHV ya, itu biasanya 4,5 sudah cukup. Tapi kalau untuk kalian kalian study dapat 6,5 itu kalau tidak disengaja belajar susah. Saya bilang begini based on data ya, based on data ya. Teman saya ngomongin yang dia memang dosen ya, ini bukan guru ya, dosen bahasa Inggris. Dosen bahasa Inggris. Dia aja udah belajar ya, struggle belajar writingnya dapat 5,5. Nah, tapi bukan nggak mungkin yang bukan orang orang bahasa Inggris nggak bisa bisa. Saya bukan orang bahasa Inggris, saya orang fisika, pendidikan fisika saya, physics education. Tapi saya bisa dapat uh, IELTS 7. Itu ya, jadi gitu. Kalau IELTS memang harus dipelajari kalau targetnya tinggi. Kalau targetnya nggak tinggi, ya mungkin uh, Bondo TOEFL ITP tinggi sudah confidence ya. Mana ya tadi ya? Kalau saya di mana ya? Map ini ya tadi map. Ya, ada lagi yang ditanyakan. Jadi untuk overall itu digunakan di semua jenis tas satu ya dan berada di body paragraph satu. No, bentar ya. Overall itu digunakan di semua jenis tas satu. Iya. Overall itu overview ya. Overview itu ditandai dengan kata overall ya biasanya. Overview itu digunakan di semua jenis tas. Baik itu line, graph, pie chart, apa mana ya, man-made proses atau natural proses. Itu semuanya ada overallnya. Dan itu penting. Dan berada di Oke, body paragraph itu beda ya. Body paragraph itu adalah yang menjelaskan detail ya. Bedakan paragraf satu dengan body paragraf satu ya. Oke, saya jelaskan ya. Ini kayaknya saya yang mungkin bahasa saya susah untuk dimengerti ya. Oke, saya jelaskan ulang. Bedakan paragraf satu dengan body paragraf satu. Yang ini paragraf satu. Yang ini paragraf 2 atau biasa disebut body paragraf satu ya. Karena kita nanti akan menggunakan istilah ini di writing task 2 juga ya. Jadi saya luruskan ya. Kemudian yang kedua ini adalah paragraf 3 disebut body paragraf 2. Ini satunya jangan itu aja, jangan Romawi supaya nggak bingung. Ini body paragraf 1 ya. Jadi overall itu ada di paragraf 1. Kalau kita sudah bilang body paragraf berarti itu sudah menjelaskan detail ke dalamnya. Ya, detail gambar itu. Nanti di writing task 2 pun juga seperti itu. Jadi overall itu ada di paragraf 1. Di mana kita harus bisa membaca secara keseluruhan. Kayak ini tadi ya. The maps reveals a complete transformation from a largely rural to a mainly urban area. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan.
Boleh bertanya, silakan. Oke. Miss, Miss tips membuat overall apakah meski dibuat perbandingan juga bentuknya dua gambar tersebut. Ini kita khususkan ke map ya, map ya. Kita beda lagi kalau jenisnya lain kan tadi ada 6 jenis ya. Apakah meski dibuat perbandingan? Biasanya iya, tergantung gambarnya. Tapi kalau map memang biasanya membandingkan tahun sekian ke tahun sekian. Makanya lebih tepatnya adalah perbandingan gitu ya. Silakan ada lagi yang ditanyakan. Saya sudah itu ya, sudah upload eh, study plan saya dulu ya. Study plan saya dulu belajar mandiri IELTS selama 3 bulan. Saya 2 kali tes official ya. Dari dapat 6 menjadi 7. Itu saya ada study plan-nya. Belajar mandiri nggak perlu les. Kalau ikut bimbel saya ini kan eh, agar yang belum kenal kenal, kenal IELTS, kemudian tahu cara belajar mandiri. Karena setelah ini saya harapkan kalian bisa belajar mandiri. Karena kalau kalian les IELTS, tapi kalau you afford the cost ya nggak apa-apa les. Tapi menurut saya les aja tanpa kalian belajar IELTS setiap hari itu kayaknya agak susah naik itunya apa namanya bandnya. Oke, ada pertanyaan yang masuk apa ini? Iya, mahal lesnya. Kalau di mana saya nggak mau sebut sebut itu ya, bisa kalian lihat sendiri lah ya. Memang bervariasi ya, ada yang murah, ada yang mahal. Saya pernah dari yang murah sampai yang private dan saya sampai pada kesimpulan saya kalau nggak belajar sendiri kayaknya tetap nggak bisa gitu. Dan di belajar IELTS ini kan memang yang butuh adanya feedback itu kan writing sama speaking. Nah, mungkin itu aja eh, yang misal mau les, les itu aja. Writing sama speaking. Kalau yang proofread itu ada yang satu tulisan itu 50.000 sampai 350.000. Satu tas ya kalau mau di proofread. Maaf Miss, untuk webinar mendapat LOA apakah sudah full ya? Saya tidak bisa masuk. Nah, ini ini yang saya nggak tahu. Saya sudah menghubungi adminnya berkali-kali ya. Katanya nanti aja Miss. eh Ketika link Zoom-nya udah ada di share ya udah nanti kalau udah ada link Zoom-nya saya share ya. Karena itu kan bukan acara saya. Saya di situ kan cuma tamu ya. Itu memang saya coba nggak bisa. Jadi saya nggak punya akses untuk mengedit gitu. Jadi nanti tetap eh, perhatikan grup aja ya. Nanti kalau sudah link Zoom-nya di share, nanti saya share di grup. Boleh teman-temannya diajak. Silakan ada lagi yang mau bertanya. Kalau mau minimal ya, minimal menaikkan band 0,5 sampai 1, kasih waktu minimal 3 bulan untuk belajar. Dan itu harus setiap hari, nggak boleh putus ya. Kalau belajar bahasa Inggris itu nggak boleh putus sebelum sebelum official. Nah,
saya walaupun sudah official, saya tiap hari tetap belajar dengan cara ngajar seperti ini. Jadi saya ngajar seperti ini tuh sebenarnya saya belajar, metode saya belajar. Ya, dengerin podcast bahasa Inggris itu setiap hari. Bahasa Inggris itu harus setiap hari. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya, besok kita ada lagi ya. Oke, recordingnya selalu saya upload di YouTube saya ya. Nanti linknya selalu saya kasih di grup ya. Ditunggu aja. Pokoknya pantengin grup aja ya. Oke, besok kita writing task satu lagi ya kayaknya jadwalnya ya. Coba saya cek. Coba saya cek. Nah ya, pertemuan keempat writing task satu lagi. Oke. Besok mau bahas apa? Mumpung ini ada 17 partisipan, 16 ya. Besok mau bahas apa? Ini kan map sudah. Map sudah, terus apa? Besok mau bahas apa? Masih writing task satu. Flowchart. Flowchart. Oke, flowchart ada dua. Yang man-made atau yang natural. Line atau bar. Oke. Line. Oke, saya ambil itu ya. Suara terbanyak ya. Saya ambil suara terbanyak. Silakan, suaranya diberikan. Line. Oke, line. Oke. Oke, berarti besok line ya. Ini mudah ini kalau line. Jadi besok line, kemudian eh jangan lupa ya besok 7:30 gabung lagi, boleh mengajak teman-temannya. Kemudian saya tawarkan besok saya mau membahas line sama siapa yang bersedia. Saya kasih PR, map, map seperti tadi ya, tapi bersedia besok saya bahas di forum seperti ini. Nah, takutnya kan ada yang malu gitu ya. Mungkin saya bahas dua lah ya untuk perbandingan, dua orang. Nanti saya beri soalnya dua orang yang saya bahas untuk perbandingan. Biar tahu, ini tidak boleh baper loh ya. Misal, karena saya menilai itu secara objektif. Misal, ini kurang, ini lebih bagus dari yang pertama. Itu saya bandingkan memang. Bukan untuk membandingkan secara personal, tapi membandingkan kualitas tulisan ya. Untuk apa ya? Untuk belajar supaya nanti ketika official test bagus gitu. Oke, ada dua berarti Mbak Delita dan Mas Bagus ya. Nanti saya kasih kasih soalnya. Nah, besok berarti harus sudah selesai ya. Sebelum sebelum jam harus selesai. Nanti saya bandingkan pekerjaan Mas Bagus sama Mbak Delita ya untuk map ya. Jadi hari ini daya serapnya bagaimana. Nah, kemudian besok saya akan membahas lainnya. Semoga eh, apa namanya cukup waktunya, cukup kok waktunya. Oke, baik. Kita tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat. Besok saya tunggu ya, 7:30. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.